Bagaimana sih cara orang-orang kaya di luar sana berinvestasi? Mungkin rasanya kita harus belajar dari mereka sehingga kita bisa berinvestasi di tempat-tempat yang tepat, di mana bisa memungkinkan untuk menjadikan diri kita lebih kaya, selayaknya bagaimana orang kaya menjadi semakin kaya. Dan seperti yang kita ketahui, investasi adalah hal yang harus kita lakukan untuk menjaga uang kita, entah itu dari inflasi atau untuk menambah keuntungan dengan menjadikan investasi sebagai passive income kita. Maka dari itu, mungkin rasanya kita harus belajar dari orang kaya tentang investasi ini. Dan dengan semua pemikiran itu, saya mencoba untuk mencari beberapa informasi terkait bagaimana sih cara orang kaya dalam berinvestasi yang sekiranya bisa kita tiru. Tentu saja, semua jenis investasi ini bisa kita tiru dengan sedikit menyesuaikan jenis investasi yang ingin kita terapkan terhadap keadaan ekonomi yang kita miliki. Jadi kita langsung saja ke cara orang kaya berinvestasi yang pertama, yaitu tentu saja dalam bidang properti. Semua orang kaya di Indonesia rata-rata memiliki properti-properti di mana mereka mendapatkan penghasilan tambahan sebagai tempat investasi. Biasanya mereka membeli properti-properti komersil yang mana mereka sewakan untuk mendapatkan uang secara rutin setiap tahunnya. Jenis-jenis properti bisa tergantung dari keadaan atau kondisi seseorang. Dan jika kamu ingin menerapkan jenis investasi ini, kamu bisa melihat ke sekeliling kamu. Kira-kira aset-aset atau properti-properti apa saja yang kamu miliki yang sekiranya bisa kamu sewakan kepada orang lain. Ada beberapa keuntungan yang bisa kamu dapatkan dari sewa properti ini, di mana properti ini tidak selalu membutuhkan modal jika kamu sudah memilikinya. Kamu hanya perlu menyewakannya dan penghasilan akan tetap datang tergantung berapa lama kamu menjadwalkan pembayaran. Kemudian kelebihan yang berikutnya bisa didapatkan dari proses pengelolaan dan perawatan. Mereka yang menyewa properti yang kita sewakan atau yang kamu sewakan biasanya akan langsung merawat properti tersebut secara pribadi. Mereka akan merawatkan properti itu untuk kamu karena mereka akan tinggal di situ dan menggunakan, bahkan memanfaatkan properti tersebut untuk entah itu mendapatkan uang atau untuk tinggal jika jenis propertinya adalah rumah atau kos-kosan. Jadi ya, kamu tidak perlu untuk merawat properti tersebut secara mandiri. Dan terkait orang kaya, jenis-jenis investasi properti yang biasanya mereka geluti adalah penyewaan apartemen, kemudian gudang, kemudian bangunan perkantoran, kemudian yang terakhir bisa berupa sewa minimarket atau tempat perbelanjaan. Itu adalah jenis-jenis investasi properti yang biasanya diterapkan oleh orang kaya. Kemudian yang kedua adalah saham dan obligasi. Orang kaya selalu bermain saham. Tidak sedikit juga sih yang sebenarnya tidak bermain saham, tapi rata-rata orang terkaya di Indonesia dan yang berada di puncak kekayaan tertinggi di Indonesia rata-rata bermain saham dan obligasi. Jadi apa itu saham? Kenapa mereka selalu bermain saham dan suka sekali bermain saham? Itu karena saham adalah sebuah tempat investasi yang sebenarnya cukup beresiko kalau kita tidak paham, tapi bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar kalau kita paham bagaimana cara untuk berinvestasi yang baik dan benar di pasar modal ini atau di saham ini. Nah, dengan kata lain, kamu harus paham bagaimana cara untuk berinvestasi di bidang saham ini. Kemudian saham-saham apa saja yang akan kamu bisa mendapatkan keuntungan. Dan untungnya lagi, saham tidaklah mahal. Kamu yang hanya memiliki uang sejumlah Rp300.000 pun bisa membeli saham. Itu karena saham dibagi menjadi banyak sekali lembar saham. Satu lembar saham biasanya dijual dengan harga yang sangat beragam. Dan batasan saham ini adalah satu lot, yang mana satu lot itu adalah 100 lembar. Jadi kalau kamu ingin membeli saham dengan modal Rp300.000, kamu bisa membeli saham dengan harga Rp300 per lembarnya. Yang mana tentu saja kamu akan dikenakan biaya Rp300.000 untuk membeli satu lot saham tersebut atau 100 lembar saham tersebut. Dan untuk keuntungan, biasanya ada dua jenis keuntungan yang bisa diambil dari berinvestasi di bidang saham. Yang pertama adalah dividen.
di mana dividen ini adalah sebuah keuntungan yang kamu dapatkan dari keuntungan dari perusahaan yang kamu miliki sahamnya. Dengan kata lain, saat sebuah perusahaan mendapatkan keuntungan yang cukup banyak dan mereka ingin membagikan keuntungan tersebut kepada pemilik-pemilik perusahaan, kamu yang memiliki saham dari perusahaan tersebut memiliki hak. Tentu saja tergantung jumlah saham yang kamu miliki dari perusahaan tersebut. Dan inilah yang dilakukan oleh orang kaya di luar sana. Mereka selalu bermain saham, karena jika kamu memiliki sebuah saham dari perusahaan atau bahkan hanya satu lot saham, kamu berarti sudah memiliki sebuah perusahaan walaupun sedikit dari keseluruhan perusahaan tersebut. Dan dengan kata lain, semakin besar saham yang kamu miliki dari sebuah perusahaan, hak kamu atas keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan tersebut menjadi semakin besar. Kemudian, cara orang kaya berinvestasi yang ketiga adalah dalam dunia bisnis. Rasanya tidak ada orang kaya di luar sana yang tidak memiliki bisnisnya masing-masing. Karena bisnis adalah tempat berinvestasi terbaik. Karena dengan berbisnis, kamu bisa mendapatkan keuntungan yang banyak dalam waktu yang cepat dengan tempo yang panjang atau lama. Tentu saja itu tergantung bagaimana kemampuan kamu dalam mengelola bisnis yang kamu miliki. Namun secara umum, semua orang terkaya di dunia ini selalu berinvestasi dalam dua hal, yaitu yang pertama dalam bidang saham, kemudian yang kedua dalam bidang bisnis. Dan sebenarnya kita yang masih memiliki uang yang sedikit atau hanya berada di kelas ekonomi menengah ke bawah bisa menerapkan cara investasi ini, di mana kita bisa membuat bisnis kecil-kecilan di rumah sebagai penghasilan tambahan ataupun sebagai pendapatan utama. Tentu saja tergantung jumlah modal yang kita miliki. Intinya bisnis adalah peluang yang besar untuk menjadi orang yang lebih kaya, karena orang kaya di luar sana selalu memiliki bisnisnya masing-masing. Kemudian cara yang keempat adalah reksadana. Reksadana ini adalah sebuah pilihan investasi yang terbaik jika kamu adalah orang yang tidak memiliki banyak waktu untuk memikirkan saham ataupun jenis investasi lainnya, dan jika kamu adalah orang yang tidak begitu mengerti tentang saham secara mendetail, tentang bagaimana cara untuk membaca laporan keuangan dan sebagainya. Dan juga kamu yang tidak memiliki uang yang banyak dan hanya memiliki uang sejumlah Rp10.000 misalnya, kamu bisa langsung berinvestasi di reksadana. Itu karena dalam investasi di reksadana, kamu mengumpulkan uang yang kamu miliki, misalnya sejumlah Rp10.000 kepada seorang manajer investasi, di mana kamu dan banyak orang lainnya mengumpulkan uang pada satu manajer investasi tersebut, yang mana manajer investasi tersebutlah yang menentukan kira-kira uang yang kamu dan orang lain tadi kumpulkan akan diinvestasikan ke saham apa atau ke dalam bidang apa. Dan bagi kamu yang merupakan orang yang takut terhadap resiko yang mungkin terlalu tinggi dan kamu hanya ingin kestabilan dalam perkembangan uang kamu walaupun keuntungannya sedikit, kamu bisa mencoba dua jenis reksadana, yaitu reksadana pendapatan tetap dan reksadana pasar uang. Dan jujur saja saya kemarin sudah menerapkan berinvestasi di reksadana, tapi saya sudah beralih ke saham karena saya paham bahwa saya memiliki waktu yang cukup banyak untuk belajar dan mengelola saham yang saya beli. Dan orang kaya biasanya membagi investasi mereka menjadi banyak bagian di banyak tempat. Itu disebut sebagai diversifikasi investasi. Jadi orang kaya secara umumnya tidak hanya mengandalkan satu tempat investasi atau satu jenis investasi, tapi mereka juga berinvestasi di tempat-tempat lain untuk meminimalisir resiko. Karena kita tidak pernah tahu apa yang mungkin dan akan bisa terjadi di masa depan pada tempat kita berinvestasi. Kemudian cara orang kaya berinvestasi yang kelima adalah karya seni dan barang koleksi. Karya seni dan barang koleksi selalu meningkat harga dan nilainya seiring bertambahnya usianya, seperti lukisan, patung, dan sebagainya. Dan kita tahu di luar sana ada banyak sekali lukisan-lukisan yang terkenal yang dilukis pada zaman dahulu, yang sebenarnya pada zaman dahulu harganya tidak semahal sekarang. Namun sekarang kita bahkan bisa membeli sebuah pulau hanya dari sebuah lukisan yang sangat mahal.
Dan orang kaya selalu memahami itu. Di samping ada nilai-nilai tersembunyi yang bisa dinikmati dari lukisan dan karya-karya seni ini, mereka yang kaya juga paham bahwa menyimpan barang-barang koleksi seperti karya seni, barang antik dan sebagainya akan membuat mereka menambah nilai dari uang yang mereka miliki. Apalagi semua jenis karya seni dan barang koleksi selalu menambah nilainya seiring bertambahnya usia. Kemudian cara orang kaya berinvestasi yang keenam adalah komoditas. Investasi dalam bidang komoditas ini berarti kamu menyimpan emas atau perak. Yang tentu saja semua dari kita bisa menerapkan cara ini, karena kita bisa membeli emas dengan harga dan jumlah berapapun yang kita mampu. Dan inilah salah satu jenis investasi yang diterapkan oleh orang kaya. Makanya kita seringkali melihat di luar sana banyak sekali orang kaya yang terlihat begitu banyak perhiasannya, yang padahal di samping mereka juga memamerkan kekayaan mereka, tapi sebenarnya di balik itu mereka sebenarnya sedang berinvestasi untuk meningkatkan jumlah uang yang mereka miliki. Karena harga emas dan logam mulia biasanya tetap meningkat seiring bertambahnya waktu. Kemudian, cara orang kaya berinvestasi yang ketujuh atau yang terakhir adalah teknologi dan startup. Jadi, bagaimana sih orang kaya berinvestasi di bidang startup ini? Biasanya mereka mencari sebuah perusahaan atau bisnis-bisnis baru yang baru muncul ke permukaan, atau yang baru diciptakan, atau yang baru lahir. Dan mereka biasanya menanam modal pada bisnis baru tersebut yang sekiranya mereka lihat memiliki kemungkinan untuk tumbuh dan berkembang di masa depan. Dan biasanya pada zaman modern ini, jenis startup yang biasanya dipilih oleh orang-orang kaya untuk dimodali adalah perusahaan atau bisnis yang bergerak di bidang teknologi, yang mana mereka paham bahwa perkembangan teknologi akan terus meningkat, yang mana permintaan dari konsumen tentu saja akan terus bertambah. Alasan yang paling besar kenapa orang kaya memberikan modal atau berinvestasi di bidang startup ini adalah karena kalau bisnis yang mereka modali ini berhasil di masa depan, biasanya bisnis yang berhasil dari startup atau dari kecil ini akan memberikan untung yang sangat besar dibandingkan dengan jenis-jenis investasi yang lainnya. Maka dari itu mereka selalu melirik perusahaan-perusahaan baru atau bisnis-bisnis yang baru muncul ke permukaan, karena mereka juga tahu kalau mereka menanam modal di situ, mereka akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar di masa depan terkait modal yang sudah mereka investasikan sebelumnya. Jadi mungkin itu dulu ya untuk program diri kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu dan kita semua. Sekian, wassalam.